Selamat sore Mitra TA TV, apa kabar Anda? Saya Seno Herpram hadir kembali dalam Prajurit hari Sabtu 28 Maret 2015. Dan dalam Prajurit kali ini kami akan mengangkat satu tema, yakni peran Kodim 0728 Wonogiri dalam pemberdayaan lingkungan. Dan hadir bersama kami kali ini adalah Kepala Staf Kodim 0728 Wonogiri, Mayor Infanteri Setiadi Kuncoro Dewo. Mayor Kuncoro, selamat sore. Selamat sore. Kabar baik? Baik. Oke. Ya, Mitra TA TV, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kita akan membahas tentang peran dari Kodim, khususnya 0728 Wonogiri dalam pemberdayaan lingkungan. Ya, sebelum kita bahas ke fokus ini, Mayor Kuncoro ya, boleh tahu dulu ini kondisi Wonogiri saat ini seperti apa? Lingkungannya dari berapa kecamatan ini? Di Wonogiri ada 25 kecamatan. 25 kecamatan. Terdiri ada 23 koramil, sehingga yang 2 kita berikan pos-pos koramil. Itu di mana yang pos-pos koramil saja? Di daerah Giri Tontro. Giri Tontro. Kemudian di daerah Poh Pelem. Poh Pelem. Itu yang jauh dari kotanya atau bagaimana? Jadi luas wilayah. Kemudian dari pemerintah daerah diperluas menjadi 2 kecamatan, sehingga kita mengikuti, hanya kita belum bisa mendirikan koramil, baru kita siapkan pos koramil. Oke, ya, kita kan kalau berbicara tentang Wonogiri langsung mengarah kepada Waduk Gajah Mungkur, kemudian Pegunungan Kapur Selatan, semacam itu ya. Nah, saya ingin tahu juga ini bagaimana sih kondisi lingkungan di Wonogiri ini. Lingkungan di Wonogiri ini terdiri dari, orang bilang Pegunungan Seribu. Pegunungan Seribu, kemudian wilayahnya banyak batu-batu kapur. Batu kapur. Kemudian hanya sedikit persawahan. Sehingga di lingkungan Wonogiri ini kita berdayakan untuk masyarakat sebagian bercocok tanam, kemudian sebagian bertanam palawija. Tapi ada ya untuk petani padinya Wonogiri? Ada. Yang terbanyak di daerah Selogiri. Selogiri. Kalau dibanding dengan petani palawijanya, itu banyak mananya? Banyak yang palawija. Palawija. Ya. Ini melihat dari kondisi tanah yang ada di sana gitu ya. Siap, betul. Karena ada di pegunungan. Begitu. Ya. Selama ini apa sih dari peran Kodim 0728 kaitannya dengan pemberdayaan lingkungan di Wonogiri? Jadi peran Kodim ini kita sebagai TNI dinaungi dengan Undang-Undang Nomor 34. Tentang TNI Angkatan Darat. Jadi dibagi 2 tugas kita, yaitu operasi militer selain perang dan operasi militer perang. Untuk operasi militer selain perang, kita membantu pemerintah daerah untuk mengolah geografi sehingga nanti akan menjadi kekuatan pertahanan di wilayah khususnya Kabupaten Wonogiri. Demikian. Jadi mengolah geografi untuk ketahanan atau pertahanan di wilayah Wonogiri. Itu operasi selain militer gitu ya. Selain perang, operasi militer selain perang gitu ya. Istilahnya ya. Operasi militer selain perang ya, karena memang kita berarti tidak ada perang sih. Jadi memang banyak sekali kegiatan di situ memang sudah diatur dalam undang-undang semacam itu ya. Betul. Lah, kalau bentuknya itu apa saja yang selain perang tadi? Kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, mungkin pemberdayaan lingkungan untuk pertahanan kewilayahan ini. Ya, jadi kita memberdayakan diantaranya demografi, kemudian geografi, dan kondisi sosial. Nah, diantaranya tadi demografi, kita memberdayakan masyarakat untuk supaya masyarakat ini
nantinya cinta tanah air, kemudian mencintai lingkungannya. Kemudian untuk geografi, maksudnya ulangi ya, geografi. Kalau geografi kita memberdayakan wilayah supaya wilayah tersebut nantinya menjadi pendukung untuk pertahanan wilayah di darat. Kemudian untuk kondisi sosial kita berdayakan budaya-budaya sosial ini yang sehingga mereka bisa menciptakan budaya yang sesuai dengan budaya timur kita. Kemudian mereka juga beragama sesuai dengan agamanya mereka masing-masing. Ya, Maya Kuncoro, kita lihat bahwa kalau wilayah Wonogiri itu kan luas ya, luas dengan sebagian besar di daerah pegunungan atau perbukitan semacam itu. Terus tadi sudah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakatnya itu bertaninya palawija, tanaman palawija ya. Dan mungkin juga banyak yang istilahnya mboro atau mengembara ke kota-kota lain. Karena kebanyak sekali kan kalau biasanya kalau lebaran pulang kampung mudik itu pulangnya Solo, tapi Solonya Wonogiri kan gitu. Yang jamu, yang jual bakso, bakso terkenal ya Wonogiri dan lain sebagainya. Jadi TKW, TKI. Oke, ini kaitannya dengan pemberdayaan lingkungan. Apa sih bentuk kegiatan, contoh dari bentuk kegiatan yang dilakukan dari Kodim 0728 di dalam memberdayakan lingkungan sekitar itu yang ada di Wonogiri? Terutama sekali melihat dari wilayah Wonogiri yang apakah masih dikenal dengan tandusnya? Tidak ya? Tidak. Kalau gersang tidak juga ya? Tidak. Tidak sulit air juga? Air hanya pada musim kemarau saja. Baik. Tapi hanya sebagian wilayah. Baik. Nah, bentuk kegiatannya seperti apa ini dalam pemberdayaan lingkungan? Kemudian tadi sudah saya sampaikan masalah geografi, kemudian kondisi sosial, kemudian demografi. Kalau di bidang geografi kita di wilayah ini banyak terjadi bencana alam. Bencana alam seperti kemarin di daerah Karangtengah terjadi longsor menutup fasilitas jalan. Karangtengah itu kecamatan. Kecamatan ya. Karangtengah. Ya. Di situ kita membantu pemerintah daerah, terutama di kecamatan Karangtengah. Bersama-sama dengan instansi terkait, dengan Polri, kemudian dari kecamatan, BPBD, kemudian dari Polri sendiri, itu bersama-sama memindahkan tanah yang menutup. Tanah longsor itu ya? Menutup akses jalan. Kemudian kita juga mengenai memberikan penyuluhan-penyuluhan, Mas. Karena ternyata di Wonogiri ini juga banyak penambangan liar. Tambang apa? Pasir, tanah apa? Batu akik. Penambangan batu, ya termasuk batu akik ini yang sedang memarak ini. Jadi kita berikan penyuluhan-penyuluhan karena ini kalau diterus-teruskan akan merusak lingkungan, sehingga tanaman-tanaman juga terjadi kematian karena ditebang, dia ambil batunya dan sebagainya. Kemudian juga kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan penghijauan. Kemudian kita juga memberikan penyuluhan-penyuluhan masyarakat agar memahami lingkungan tentang adanya
bencana-bencana. Jadi karena banyaknya penambangan tadi itu, kemudian juga masyarakat banyak yang menebang pohon, terjadi longsor. Nah, disinilah peran Kodim membantu pemerintah daerah bersama-sama instansi yang terkait memberikan penyuluhan-penyuluhan. Kemudian kami juga punya Babinsa. Babinsa kita tiap desa ada satu. Ada satu setiap desa. Kita sampaikan kepada Babinsa untuk mengerahkan masyarakat untuk memberi supaya mereka dapat berkumpul, kemudian membahas tentang penghijauan dan sebagainya, sehingga nantinya tidak terjadi lagi ke depan ada penambangan liar, kemudian penambangan pohon yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang bisa merusak lingkungan dan sebagainya. Oke. Ya, yang baru saja dilakukan bentuk nyatanya di sini tadi ya adalah terkait dengan bencana tanah longsor ya. Kemudian penyuluhan-penyuluhan terus dilakukan juga, bisa kerjasama dengan pihak lain ya. Ada Polri, pemerintah daerah, dan juga BPBD dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan penyuluhan kepada masyarakat di dalam bagaimana menjaga lingkungan agar tetap bersahabat dengan kita. Seperti itu ya Pak. Kebetulan juga setiap tahun kita melaksanakan karya bakti, kemudian itu dilakukan sepanjang tahun Mas, karya bakti. Kemudian kita juga ada program namanya TMMD, kita lakukan dalam 1 tahun 2 kali. Baik, nanti kita bahas ke segmen berikutnya terkait dengan yang baru saja disampaikan oleh Mayor Kunchoro ya. Baik, kita lanjutkan lagi nanti. Mitra TA TV, pastikan Anda tetap bersama kami karena prajurit akan segera kembali.